unser Vaterland die Bewegung, die beides einmal leiten muss. Pada tanggal 22 Juni 1941, militer Nazi Jerman melancarkan serangan mendadak terhadap sekutu Polandia, Soviet. Tak lama setelah itu, militer Jerman melakukan penembakan massal terhadap orang-orang komunis, Yahudi, dan bahkan terhadap kelompok yang dinilai mengancam kekuasaan Jerman di timur. Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 Desember 1941, militer Soviet melakukan serangan balasan di Moskow. Serangan demi serangan terus-menerus dilancarkan hingga Jerman kewalahan. Between June 1941 and February 1942, the Third Reich and the Soviet Union clashed in a titanic struggle which changed the course of history. Di saat Jerman sibuk menghadapi Soviet, pada tanggal 7 Desember 1941, sebanyak 360 pesawat tempur Jepang menggempur pertahanan Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Beberapa jam kemudian, secara serentak mereka menyerang Siam, Malaya, Singapura, dan Filipina. Bahkan, hanya kurang dari 4 bulan, Jepang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Pasifik. Semua serangan serentak ini, satu sisi menghancurkan mental blok sekutu, dan di sisi lain juga menjadi awal daripada dimulainya Perang Pasifik. Peperangan besar antara Jepang melawan Amerika serta sekutunya. Lantas, mengapa militer Jepang menyerang Pasifik? Apakah Amerika dan sekutunya diam saja? Dan bagaimana kronik sejarah fase awal dalam Perang Pasifik? Pada bulan September 1941, Kepala Dinas Intelijen Belanda memberi informasi rahasia dengan sandi angin kepada Panglima Kenil Jenderal ter Porten. Sandi angin ini berisi tentang rencana Yamamoto yang akan menyerang Hawaii, Siam, Malaya, dan Filipina. Seketika itu pun, ter Porten memberi informasi ini kepada pengamat militer AS Jenderal Elliot Thorpe. Tidak pikir panjang, informasi ini langsung dikirim melalui kawat telegram ke Washington. Namun, pesan itu diabaikan. Hal yang terlihat aneh. Padahal, Hawaii adalah pertahanan Angkatan Laut Amerika. 24th of September 1941. Naval Intelligence in Tokyo sends a message to secret agent Yoshikawa, living in Pearl Harbor. Dari sinilah muncul teori bahwa Presiden Franklin sengaja mengabaikan pesan darurat itu. Pasalnya, Amerika kala itu adalah negara yang isolasionis atau negara yang tidak boleh ikut campur dalam perang dunia. Namun, Washington sudah lama ingin masuk dalam teater perang dunia. Dan serangan Jepang Pearl Harbor di Hawaii adalah shock terapi yang diperlukan untuk mendorong Amerika agar ikut perang. Presiden Franklin D. Roosevelt sudah memperkirakan bahwa Jepang akan terprovokasi untuk menyerang pertahanan Amerika Pearl Harbor. Sehingga
Amerika mempunyai alasan untuk masuk dalam teater Perang Dunia selanjutnya. Sementara itu, Belanda melihat bahwa dengan jatuhnya Pearl Harbor, maka akan sangat mudah menguasai Pasifik termasuk Hindia Belanda. Dan hal yang ditakuti Belanda pun akhirnya terjadi. Pagi hari 7 Desember 1941, sebanyak 360 pesawat tempur Jepang menyerang pertahanan Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Akibatnya, 7 dari 8 kapal perang, 347 pesawat tempur Amerika hancur. Dan sebanyak 2.403 militer AS meninggal dunia. Esok harinya, Presiden AS Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan perang dengan Kekaisaran Jepang. The beginning of America's war with Japan opened very badly for America's Navy. The story of the Japanese bombers that attacked while Japan's statesmen pretended to work for peace in Washington is now history. Tujuan utama Jepang bukanlah menyerang Pearl Harbor. Akan tetapi, serangan Pearl Harbor untuk membuka gerbang menuju Asia Pasifik. Dan tujuan utama mereka diantaranya menguasai Singapura, Malaya, serta Hindia Belanda yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal yang akan membuat blok sekutu hancur bertubi-tubi. Untuk memutus rantai pertahanan Amerika, beberapa jam setelah serangan Pearl Harbor di Hawaii, sebagian pasukan Jepang menyerang pangkalan laut dan udara Amerika di Luzon, Filipina. Tanpa perlawanan yang berarti, sebulan setelah serangan, pada tanggal 1 Januari 1942, sebanyak 110.000 militer Filipina dan 30.000 militer AS pimpinan Jenderal MacArthur langsung memindahkan markasnya dari Manila menuju Pulau Corregidor, Filipina. Meski begitu, sebagian militer AS dan Filipina terus-menerus bertahan. Sementara itu, secara bersamaan, sisa sebagian pasukan Jepang lainnya dengan serentak menyerang semenanjung Malaya guna menyingkirkan pertahanan sekutu. Inggris pun tidak tinggal diam. Akhirnya, pada tanggal 9 Desember 1941, dengan kapal tempur Prince of Wales dan kapal penjelajah tempur Repulse pimpinan Sir Tom Phillips berniat menghalau Jepang agar tidak bisa mendarat di semenanjung Malaya. Namun, dengan taktik yang cerdik, Jepang memancing semua kekuatan sekutu yang ada di daratan dengan menyerang 3 tempat sekaligus, Singora, Patani, dan Baru. Sehingga 2 kapal raksasa itu tanpa perlindungan dan masuk perangkap Jepang. Alhasil, sekitar 50 pesawat tempur Jepang menyerang pasukan darat sekutu. Dan seketika itu juga, kapal tempur Jepang berhasil menembakkan torpedo tombak panjang ke 2 kapal raksasa Inggris. Sehingga 2 kapal raksasa Prince of Wales dan Repulse meledak dan tenggelam. Dengan begitu, militer Jepang berhasil merebut pangkalan AS di Malaya. Tak lama setelah itu, pada tanggal 18 Desember, mereka terbang menuju Hong Kong, wilayah jajahan Inggris. Hingga kemudian, pada tanggal 25 Desember, Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada militer Jepang. Di lain tempat, pada tanggal 14 Desember 1941, pasukan Jepang menyerang pasukan Inggris di Burma. Alhasil, pasukan Inggris pun mundur ke India. Di lain sisi, pada tanggal 10 Desember, militer Jepang menyerang Amerika di Pulau Guam dan kemudian ke arah timur ke Pulau Wake. Tanpa perlawanan yang berarti, akhirnya pada tanggal 23 Desember 1941, militer Amerika menyerah kepada Jepang. Sementara itu, di Kepulauan Riau pada tanggal 14 Desember, Jepang melakukan serangan udara
ke pangkalan udara Belanda di Kepulauan Anambas, Riau, hingga kemudian pada tanggal 27 Desember, Jepang berhasil menduduki Kepulauan Anambas. Di wilayah inilah Jepang menggunakannya sebagai pangkalan pesawat amfibi untuk melancarkan kampanye militernya untuk menaklukkan Malaya dan Hindia Belanda. Sementara itu, di lain tempat, untuk merebut instalasi serta tempat penyulingan minyak, 3 batalion pimpinan Sakaguchi Shizuo mendarat di Miri, wilayah jajahan Inggris. Namun, tempat yang mereka harapkan itu telah dihancurkan oleh Inggris, sehingga militer Jepang melanjutkan perjalanannya menuju kota kucing Sarawak. Hingga kemudian, pada tanggal 26 Desember, militer Jepang menyerang Samba, Singkawang, Sampawa, dan Pontianak, dan berhasil dikuasainya pada tanggal 27 Desember 1941. Kini, kekuatan Amerika dan sekutunya di Pasifik yang mengancam Jepang sudah sirna. Begitu juga ancaman kapal besar milik Inggris dan Amerika, baik di Samudra Hindia maupun di Samudra Pasifik juga musnah. Bahkan, dengan kekuatan yang superior itu, kini militer Jepang juga dengan leluasa akan memasuki pusat pemerintahan Hindia Belanda. Hal yang ditakutkan Belanda terhadap wilayah jajahannya. Belanda yang mulanya netral, mau tidak mau harus bekerja sama dengan blok sekutu. Sementara itu, pihak sekutu yang juga sibuk menghadapi Nazi Jerman di Eropa juga tidak akan tinggal diam terhadap ancaman Jepang. Dari sinilah, pertempuran demi pertempuran antara gabungan 4 negara dalam blok sekutu melawan Jepang akan segera dimulai. Setelah menguasai sebagian besar pertahanan Amerika dan Inggris di Pasifik, militer Jepang bergerak menuju Hindia Belanda. Uniknya, militer Jepang tidak langsung menyerang pusat pemerintah Hindia di Batavia, melainkan menyerang daerah Kalimantan yang kaya akan minyaknya. Alhasil, pada tanggal 25 Desember 1941, dari Kepulauan Anambas, sebanyak 4 kapal amfibi Jepang menyerang lapangan udara Belanda di Tarakan. Belanda pun tampak kewalahan. Terlebih setelah datangnya bala bantuan sebanyak 3 batalion pimpinan Sakaguchi Shizuo. Melihat kondisi ini, sebelum Jepang mencapai ladang minyak Tarakan, pada tanggal 10 Januari 1942, Komandan Kenil, Jenderal Simon de Waal bersama pasukannya menghancurkan seluruh ladang minyak serta instalasi vital lainnya di Tarakan. Sementara itu, keesokan harinya, pasukan Jepang baru mendarat di Pulau Tarakan melalui Pantai Amal, hingga kemudian siang harinya mereka mencapai ladang minyak Tarakan. Alhasil, pertempuran antara Belanda dan Jepang pun terjadi. Hingga kemudian keesokan harinya atau pada tanggal 12 Januari, Belanda menyerah kepada Jepang. Meski ladang minyak dihancurkan oleh Belanda, bagi Jepang, menguasai Tarakan merupakan awal keberhasilannya untuk merebut pemerintah Hindia Belanda. Namun, Belanda yang sudah kehilangan ladang minyaknya tidak akan tinggal diam. Kepiawaian militer Jepang dalam kampanye militer besarnya tidak dipungkiri membuat blok sekutu kewalahan. Bahkan, kesuksesan kampanye Jepang ini bukan hanya membuat kecil hati sekutu, tetapi juga membuatnya kebingungan dan jatuh secara mental. Alhasil, pada tanggal 15 Januari 1942, Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda membentuk satuan komando militer yang dinamakan ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin Jenderal Archibald Wavell dari pihak Inggris. Meski mereka bersatu, mereka mempunyai kepentingannya masing-masing.
Pertama, Amerika ingin balas dendam akibat serangan di Pearl Harbor dan Filipina. Kedua, Inggris ingin merebut Malaya dan Singapura dari tangan Jepang. Ketiga, Australia ingin mencegah Jepang agar tidak menguasai wilayahnya. Dan yang keempat, Belanda juga ingin mencegah agar Jawa tidak jatuh ke tangan Jepang. Bagi Inggris, Amerika, dan Australia, mempertahankan wilayah jajahan bangsa lain tidak menguntungkan mereka. Namun, bagi Belanda yang sudah lama menduduki Hindia Belanda, masih tetap bersikeras untuk mempertahankannya dari tangan Jepang. Alhasil, Inggris, Amerika, dan Australia menarik sebagian pasukannya. Hal inilah yang akan menjadi malapetaka sendiri bagi mereka, terutama dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Setelah jatuhnya Tarakan, para laksamana Jepang memutuskan untuk cepat turun ke kota Balikpapan, yang mana kota ini memiliki pelabuhan yang dilengkapi dengan beberapa dermaga untuk mengangkut minyak. Selain itu, di wilayah itu juga terdapat instalasi minyak sepanjang 3,5 km. Alhasil, pada tanggal 16 Januari 1942, Jepang mengirim utusan untuk mengancam jika Balikpapan di bumi hanguskan, maka tawanan Belanda akan ditembak. Namun, Belanda mengabaikan ancaman itu. Sehingga, pada tanggal 20 Januari, Belanda membumi hanguskan kilang minyak di Balikpapan. Alhasil, keesokan harinya, sebanyak 37 kapal tempur serta penjelajah Jepang berlayar menuju Balikpapan. Melihat kondisi ini, kapal Amerika datang membantu Belanda untuk mencegah kedatangan Jepang. Akhirnya, pertempuran antara Amerika, Belanda, dan Jepang pun terjadi. Meski Satuan Komando Sekutu berhasil menghancurkan 3 kapal Jepang pada tanggal 25 Januari 1942, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan gabungan Amerika dan Belanda. Di lain sisi, sebelumnya, pada tanggal 12 Januari 1942, pasukan terjun payung Jepang berhasil menduduki Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, pada tanggal 24 Januari, militer Jepang berhasil menduduki Kendari, Sulawesi. Dan pada tanggal 30 Januari, militer Jepang menyerang pasukan Australia dan Belanda di Ambon. Hingga kemudian, pada tanggal 3 Februari, militer Jepang berhasil menguasai kota Ambon. Setelah menguasai kilang minyak Balikpapan, pada tanggal 29 Januari, pasukan Jepang pimpinan Sakaguchi Shizuo bergerak maju ke utara untuk menguasai tempat pengeboran minyak di sekitaran Samarinda. Alhasil, pada tanggal 3 Februari, Samarinda dan sekitarnya berhasil dikuasai militer Jepang. Hingga kemudian, pada tanggal 8 Februari 1942, militer Jepang juga berhasil menguasai kota Banjarmasin. Sementara itu, di Singapura, pasukan Inggris kewalahan melawan Jepang. Hingga kemudian, pada tanggal 15 Februari, Inggris menyerah kepada Jepang. Dengan begitu, Malaya dan Singapura berhasil dikuasai Jepang. The enemy forces at the port of Singapore were forced to surrender to the Japanese forces in Malaya at 7:50 p.m. With the capture of Singapore, Japan inflicts a humiliating defeat on the British Empire. Singapore has fallen. Singapore has fallen. Sementara itu, di saat bersamaan, pada tanggal 18 Februari, terjadi pertempuran laut antara Jepang dan Belanda di Selat Badung, Bali. Dan pada tanggal 19 Februari 1942, Denpasar berhasil dikuasai Jepang. Di lain tempat, untuk memutus rantai pertahanan sekutu di Jawa, pada tanggal 17 Februari, militer Jepang menyibukkan gabungan pasukan Abda di Timor Timur. Hingga kemudian, pada tanggal 20 Februari, pasukan gabungan itu mundur dari pertempuran.
Di lain tempat, pada tanggal 23 Februari, Jepang berhasil menduduki Nusa Tenggara Timur. Dan di saat itu juga, Belanda menyerah di kota Kupang. Bersamaan dengan itu, Jepang juga mengebom kota Darwin di Australia. February the 19th, 1942. In another daring strike, the same force that hit Pearl Harbor surprises the Royal Australian Navy at Darwin. Pada hari-hari sebelumnya, pada tanggal 13 Februari, pesawat tempur Abda mengebom kapal-kapal tempur milik Jepang di Palembang. Alhasil, keesokan harinya, bala bantuan pesawat pengintai Jepang berdatangan melindungi kapalnya. Hingga akhirnya, pada tanggal 14 Februari 1942, pasukan sekutu pimpinan Laksamana Karel Dorman berhasil dikalahkan oleh Laksamana Ozawa. Keesokan harinya, Palembang berhasil dikuasai oleh Jepang. Sementara itu, semua pesawat tempur serta kapal tempur sekutu mundur ke Jawa. Hal yang diprediksi sekutu bahwa Jepang akan menuju Pulau Jawa, pusat pemerintahan Hindia Belanda, karena Jawa adalah kunci. Dengan demikian, pada pertengahan Februari 1942, Jepang berhasil mengawasi perairan antara Bali, Lombok, serta Selat Sunda. Akibatnya, kedudukan sekutu di Jawa sudah tidak ada harapan lagi. Sungguh menakjubkan, pendaratan Jepang di Asia Tenggara dengan taktik gurita gelombang kedua ini dinilai sukses. Hal ini tak lepas dari peran Laksamana Takeo Kurita. Tujuan dari taktik gurita itu tak lain untuk mengepung Pulau Jawa, yang mana Jawa adalah benteng sekutu terakhir di Pasifik Barat. Namun, sebelum memasuki Pulau Jawa, dalam komando sekutu sendiri terjadi hal-hal yang tidak beres. Pada akhir bulan Februari 1942, saat komando Abda tidak bisa menahan kepungan gurita Jepang dari barat dan timur Kalimantan, maka Komandan Abda Wavell memutuskan bahwa Jawa tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karenanya, sebagian pasukan Inggris, Australia, dan Amerika meninggalkan Jawa. Tentunya hal ini membuat Belanda marah. Alhasil, Laksamana Konrad Helfrich dari pihak Belanda ditunjuk sebagai Komandan Abdakom. Sejak saat itu, Belanda diberikan otoritas penuh untuk menggunakan pasukan Abda di Jawa. Sementara itu, di Indochina, pos komando tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, ditugaskan untuk memimpin penyerangan di Pulau Jawa. Alhasil, pada tanggal 16 Februari, Hitoshi Imamura menuju Manila, Filipina untuk membuat rencana. Dan pada tanggal 18 Februari, sebanyak 63 kapal yang terdiri dari kapal pengangkut, penjelajah, kapal perusak, kapal amfibi, serta kapal induk Jepang bergerak menuju sebelah barat Jawa di Eretan Wetan dan Merak. Sementara itu, dari Filipina, pada tanggal 19 Februari, Divisi 48 Jepang yang terdiri dari puluhan kapal penjelajah serta kapal perusak bergerak menuju Pulau Bawean untuk membangun stasiun komunikasi. Namun, pada tanggal 26 Februari, pesawat pengebom Amerika menyerang pangkalan Jepang di timur Pulau Bawean. Alhasil, pertempuran pun terjadi. Namun, pesawat AS berhasil dipukul mundur. Akhirnya, pada tanggal 27 Februari pagi hari, konvoi pasukan sekutu yang terdiri dari 14 kapal penjelajah, kapal perusak, serta kapal tempur pimpinan Laksamana Karel Dorman bergerak menuju Pulau Bawean. Namun, saat berada di sekitaran Laut Surabaya, mereka menemukan kapal Jepang, sehingga pertempuran pun terjadi. Ironisnya, di tengah pertempuran, pesawat pengintai Jepang datang menyerang dan merusak formasi pasukan sekutu. Alhasil, pertempuran Laut Jawa pun terjadi. Namun,
Karena minimnya koordinasi serta kesalahpahaman komunikasi antar kapal pasukan sekutu, akhirnya kapal De Ruyter, Java, dan 3 kapal perusak lainnya berhasil ditenggelamkan oleh Jepang. Sementara itu, esok harinya kapal Exeter, With the Wind, dan Encounter diledakkan di dekat Surabaya. Dan Houston serta Perth diledakkan di Selat Sunda. Kemudian Pope baru diledakkan pada tanggal 1 Maret 1942. Kini, pertahanan sekutu di Lautan Jawa berhasil diduduki oleh Jepang. Sehingga target selanjutnya adalah Batavia, pusat pemerintahan Hindia Belanda. De strijd is kort, fel, maar eervol. De Java en de De Ruyter gaan vechtende ten onder. De Japanners beheersen nu de zee en zij kunnen hun troepen aan land zetten waar ze willen. Sebenarnya, pasukan Kenil Belanda sudah menyiapkan strategi untuk menghalau pasukan Jepang ke Jawa, di mana semua kekuatan Kenil dipusatkan di Jawa dan mengorbankan wilayah lain. Tujuannya untuk memperlambat gerak laju pasukan Jepang. Namun, karena satuan komando itu mengabaikan Jawa serta akibat kalahnya dalam pertempuran Laut Jawa, akhirnya strategi itu berantakan. Sementara itu, pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura berhasil mendaratkan 40.000 pasukannya di Teluk Banten dan bergerak ke selatan menuju Bandung. Dan kemudian mereka menyerbu kota Bogor. Di saat bersamaan, Kolonel Tony Sorisoji dengan 10 tanknya mendarat di eretan wetan Indramayu dan kemudian bergerak menuju Bandung melalui Subang, Ciater, hingga ke Lembang. Sementara itu, Kolonel Fujihashi yang dilengkapi 41 tanknya mendaratkan pasukannya di Keranggan Rembang. Zo valt ook het bastion van Oost-Indië, Java, en trekken de Japanse troepen Batavia en Surabaya binnen. Setelah menguasai Bogor, pada tanggal 5 Maret 1942, Letjen Hitoshi Imamura berhasil menguasai kota Batavia. Dan setelah kota Bandung dikepung, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terporten atas nama Panglima Pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sementara itu, pada tanggal 6 Mei 1942, Amerika menyerah kepada Jepang di Filipina. Terlebih juga menyerahnya Inggris kepada Jepang di bulan Februari sebelumnya. 8 days later, the Dutch surrendered all of Indonesia. Seeing their masters humiliated, Indonesians rejoiced. After 300 years of Dutch invincibility, it truly seemed that a miracle had happened. Semua peristiwa ini telah menjadi bukti kekalahan sekutu melawan Jepang dalam Perang Pasifik. Setidaknya dalam gelombang pertama. Tentunya hal ini sangat memukul mental sekutu. Akibatnya, para komandan sekutu segera melarikan diri ke Australia. Kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik gelombang pertama ini menjadi titik awal kekuasaan Jepang di wilayah jajahan sekutu. Namun, kekuasaan mereka tidak akan bertahan lama, karena sekutu dengan armada raksasanya akan melakukan serangan besar terhadap Jepang. Hal yang akan menjadi malapetaka besar bagi Jepang dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Lantas, sampai kapan kekuasaan Jepang di Pasifik bertahan? Apakah sekutu bisa mengalahkan Jepang? Dan bagaimana kronik sejarah Perang Pasifik selanjutnya?